Assalamualaikum teman-teman. Fakta terbaru tentang viralnya video pidato dari Pak Dahlan Iskan. Sebuah video yang beliau sampaikan di Masjid Komplek Al Zaitun. Ya, di mana beliau ini juga yang mengaku menjadi aktivis sebuah agama yang katanya asalnya dari Taiwan. Itu agama tertinggi di sana. Dan agama tersebut tidak memperbolehkan pemeluknya itu untuk membuat tempat ibadah. Ya, tidak boleh juga melakukan ritual ibadah apapun. Ya, hanya membuat kegiatan-kegiatan sosial. Dan sudah 2 video yang kita bahas ya terkait hal ini teman-teman. Tentang viralnya video dari Pak Dahlan Iskan tersebut. Yang pertama ya, kita membahas tentang pidatonya. Yang kedua, ada video yang sangat kontradiksi antara apa yang diucapkan oleh Pak Dahlan Iskan dengan video yang viral. Yang menunjukkan Pak Dahlan Iskan ini malah melakukan sebuah ritual ibadah di kelenteng di daerah Surabaya. Kalau di dalam video yang dijelaskan oleh Pak Dahlan Iskan. Ya, bahwasanya agama Buddha Seci ini ya tidak memperbolehkan untuk melakukan sebuah ritual ibadah apapun. Ya, apalagi memiliki tempat ibadah. Ya, akan tetapi ya kemudian beredar video dari Pak Dahlan Iskan yang sedang melakukan ritual. Ya, sepertinya ritual ibadah dan di tempat ibadah. Ya, atau di rumah ibadah. Ya, kalau kita melihat di dalam video tersebut ya, Pak Dahlan Iskan ini sedang membawa patung ya, kemudian didampingi oleh orang-orang Buddha. Dan ritual itu dilakukan di kelenteng yang menurut informasi yang kami dapatkan ya, itu di daerah Surabaya teman-teman. Dan ternyata ya juga sebuah fakta bahwa rekan-rekan dari Pak Dahlan Iskan ini juga merespon terhadap viralnya video tersebut. Ya, mereka berusaha untuk mengkonfirmasi dengan Pak Dahlan Iskan langsung nih tentang video-video yang viral tersebut. Akan tetapi teman-teman belum juga mendapatkan balasan. Ya, kita sudah bahas juga ya videonya itu, bahwa ada rekan-rekan dari Pak Dahlan Iskan ini dari Jawa Pos itu sudah berusaha mengkonfirmasi tentang viralnya video tersebut. Akan tetapi tidak direspon atau belum direspon oleh Pak Dahlan Iskan sendiri teman-teman. Bahkan adiknya Pak Dahlan Iskan sendiri ya, itu sudah berusaha menghubungi beliau ya, meminta informasi, meminta klarifikasi. Ya, akan tetapi ya beliau juga belum merespon. Dan kemudian teman-teman ya, kami mendapatkan sebuah video dari sebuah channel ya yang bernama Az-Zahri Channel ya. Di sana diberikan judul ya, Dahlan Iskan murtad ya jika benar kok bisa ya. Jadi di sini beliau membahas tentang video yang viral dari Pak Dahlan Iskan. Dan bisa kita lihat ya kalau video ini diposting 1 hari yang lalu teman-teman. Kemudian kalau kami melihat video-video yang ada di channel ini, sepertinya beliau ini entah pengurus ya, entah anggota dari Ormas Muhammadiyah yang ikut membahas tentang viralnya video dari Pak Dahlan Iskan tersebut ya. Mungkin baiknya kita simak terlebih dahulu nih teman-teman ya video tersebut. Bahwa ada seorang tokoh, ya sebut saja namanya Pak Dahlan Iskan. Ya, Pak Dahlan Iskan. Yang murtad. Ya. Keluar dari Islam. Padahal ini beliau tokoh yang banyak penggemarnya. Iya, tokoh besar teman-teman ya. Seorang tokoh besar. Pernah ke Jawa Pos. Beliau pernah menjadi dirut direktur utama PLN zaman Pak SBY. Nah, benar. Beliau juga pernah menjadi menteri BUMN, luar biasa. Orang besar ini, Meskipun bukan orang sembarangan teman-teman. Ini ya, doktor honoris causa ini. Dikabarkan hanya tamat madrasah aliyah dan pondok pesantren ya. Yeah. Pesantren itu juga milik keluarganya. Kok bisa murtad? Apa benar? Yeah. Kalau kita menyimak selama beliau tadi ya, bahwa beliau sudah menjadi anggota satu agama ya, namanya Buddha tadi, yeah. Di mana agama itu berkeyakinan ya, tidak perlu adanya tempat ibadah, tidak perlu adanya sembahyang, tidak perlu ibadah, tidak perlu sembahyang. Mana agama yang tanpa tempat ibadah? Nah, mana ada agama tanpa ibadah ya? Jadi nggak bisa disebut sebagai suatu agama kalau di dalamnya itu tidak ada ibadahnya, tidak ada objek yang disembah teman-teman ya, atau tidak ada Tuhan yang disembah ya. Doa itu kebutuhan hamba, kebutuhan makhluk, bukan kebutuhan kholik. Orang beriman berdoa itu karena merasa lemah, butuh yang maha perkasa, yang maha kuasa, karena dengan bermohon kepada Allah. Ini jelas al-akibah ini murtad kembali belakang. Mundur ya. Kita berpikir tokoh ini kan dulu katanya pernah sakit kanker hati, kan hatinya rusak gitu. Kemudian operasi di negara komunis sana Cina, diganti hatinya orang mati yang masih muda, yang bertahan hidup sampai sekarang ya. Tapi sudah umur 78 tahun gitu. Pak Dahlan Iskan ini ya boleh jadi karena ganti hati ya boleh jadi hatinya berubah. Hati dalam bahasa Arab itu disebut kolbun. Atau fuadun ya. Kolbun itu artinya bolak-balik ya. Kalau takol labaya, takol lubu, takol iban itu berbolak-balik. Jadi kolabaya lubu ya. Kolbun itu maknanya harfiahnya itu bolak-balik. Jadi hati kita ini memang kecenderungannya bolak-balik. Tentu yang dimaksud itu hati secara rohaniah, secara spiritual, bukan hati dalam wujud fisik tadi ya. Tapi itu kan hanya kita hubungkan apakah ada hubungannya hati dalam bentuk fisik dengan hati dalam bentuk rohaniah.
Yang jelas kita sebagai mukmin itu diajarkan oleh Rasul, karena hati kita berubah-ubah supaya iman kita kokoh ya. Rasulullah mengajarkan doa. Sebagaimana hadis dalam Sunan Tirmidzi ya. Penting dicatat teman-teman doanya nih ya, agar kita istiqomah dalam kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3444 ya. Yang itu adalah dari Ummu Salamah, istri baginda Rasulullah. Dia kan ditanya sahabat tentang doa yang sering dipanjatkan Rasul, maka Ummu Salamah bercerita bahwa Rasulullah selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balikkan hati, sabbit qalbi, kuatkan hatiku ala dinik. Sabbit, teguhkan ya, kuatkan, kokohkan. Kita bolak-balik, maka kita minta dikokohkan hati kita supaya tetap dalam dinullah. Itu pemirsa. Dan kita pun sudah mafhum bahwa namanya hidayah itu semata-mata pemberian anugerah Allah. Benar. Hidayah kan satu akar kata dari hadiah. Hidayah, hidayatan. Iya. Hak prerogatif Allah pemberian guidance. Jadi yang memberikan petunjuk arahan sehingga kita beriman kepada Allah ya. Sehingga kita memeluk agama Islam itu ya semata-mata karena Allah yang memberi petunjuk kepada kita. Surat Al-Qasas ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini firman Allah ketika Nabi Muhammad itu sangat ingin agar pamannya Abu Thalib itu masuk Islam, mendapat hidayah. Tapi dalam hadis Muslim itu sampai beliau mati, Abu Thalib itu tidak beriman kepada Allah. Maka Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang yang engkau sukai, tetapi Allah yang dapat memberi petunjuk kepada siapapun, dan Allah lebih tahu orang-orang yang telah mendapat petunjuk itu. Jadi petunjuk itu semata-mata pemberian Allah. Oleh karena itu, karena kita harus bersyukur telah ditakdir sebagai mukmin, maka kita rawat keimanan itu dengan beribadah kepada Allah. Jadi sesungguhnya ibadah kepada Allah itu sebagai merawat iman kita. Nah teman-teman, dari panjang dan lebarnya penjelasan beliau ya, komentar beliau dari viralnya video dari Pak Dahlan Iskan, ya kami hanya tertarik ya mengomentari masalah transplantasi hati Pak Dahlan Iskan ini teman-teman. Ya, kalau disebut-sebut bahwasanya transplantasi hati tersebut yang menjadi penyebab Pak Dahlan Iskan ini condong kepada agama Buddha Seci, ya itu sepertinya tidak tepat ya. Tetapi memang banyak sekali komentar-komentar yang seperti itu. Dan ini teman-temannya salah satunya yang sudah memberikan komentar di video kami ya. Katanya seperti ini teman-teman. Dahulu Pak Dahlan ya pernah hatinya itu dicangkok atau diganti. Apabila itu benar Pak Dahlan sekarang seperti itu, ya itu mungkin yang buat ganti hatinya dari hati orang yang anti agama. Jadi sudah cocok mau baik atau jelek ya itu tergantung hatinya. Ya mungkin itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya kemudian ada lagi nih yang mendengar ya, dia berbicara soal aktif donor organ. Ya, saya jadi ingat kalau dia ini pernah melakukan transplantasi hati di Cina. Ya mungkin dari latar belakang itulah ya dia semangat bergabung jadi aktivis di kelompok mereka. Ya saya hanya muslim KTP yang melakukan ibadah wajib doang tiap hari. Jadi saya nggak berani menyimpulkan apapun mengenai masalah ini. Ya ungkapnya. Tetapi saya berharap Pak Dahlan punya alasan yang logis dengan apa yang dia lakukan. Demikian komentar saya ya, semoga bisa membantu channel ini agar lebih maju dan berkembang. Terima kasih. Jazakallah khairan. Ya kemudian ada lagi komentar yang kami tidak sempat ya men-screenshot ya. Jadi kurang lebih seperti ini bunyinya teman-teman. Jadi ada juga yang mengatakan ya mungkin Pak Dahlan Iskan ya sebelum melakukan operasi transplantasi hati tersebut ya ada perjanjian kepada orang-orang yang beraliran Buddha Seci ini. Dan mungkin yang mendonorkan hati tersebut adalah kelompok mereka. Ya sehingga mereka ini membuat perjanjian dengan Pak Dahlan Iskan. Ya seandainya operasi tersebut sukses, berhasil, maka Pak Dahlan Iskan harus menjadi aktivis mereka, harus membantu kegiatan-kegiatan mereka. Dan komentar ini sebenarnya yang lebih bisa diterima dengan akal teman-teman ya, lebih rasional lah. Karena kalau alasan transplantasi hati, diganti hati dengan hatinya orang yang beragama Buddha Seci, ya kemudian menjadi condong kepada agama Buddha tersebut, ya itu sangat tidak rasional teman-teman ya. Karena kalau kita melihat ya tidak sedikit orang-orang yang dia ini beragama Islam, seorang muslim yang taat, kemudian butuh darah ya. Dan ternyata pendonor darah tersebut adalah orang yang beragama non-Islam. Akan tetapi alhamdulillah ya mereka tetap istiqomah di atas agama Islam. Jadi argumen yang menyatakan bahwa transplantasi hati tersebut yang kemudian menjadikan Pak Dahlan Iskan ini condong kepada agama Buddha Seci ya, itu saya rasa sangat tidak bisa diterima teman-teman. Kemudian terlebih kalau kita melihat ya sejarah bahwasanya para sahabat dahulu ya, itu banyak yang mereka ini orang-orang kafir awalnya.
Bahkan orang-orang yang jelas-jelas yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, ya bukan 1, 2, atau 3 orang saja, yang mereka ini berusaha untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ya, kalau kita nilai secara zahirnya, alangkah buruknya kaum muslimin seluruhnya ya. Ya akan tetapi kembali lagi ya, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya bukan karena faktor ya transplantasi hati tadi, teman-teman. Dan kami pribadi ya sepakat dengan ya ayat yang disampaikan oleh pemilik channel Az-Zahri tadi. Ya bahwasanya di dalam surat Al-Qasas ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Ya sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasihi. Ya tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ya begitu juga dengan hadis yang biasa dibaca oleh para khatib ya, para penceramah-penceramah. Ya barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa disesatkan oleh orang. Ya begitu juga sebaliknya. Apalagi dalam kondisi seperti transplantasi hati ya, itu kan dalam keadaan darurat, teman-teman. Tidak banyak orang yang bisa mendonorkan hatinya. Jadi sangat tidak tepat kalau dikatakan Pak Dahlan Iskan itu menjadi condong kepada aliran Buddha Seci tadi. Ya karena transplantasi hati dari hati orang-orang yang condong kepada agama Buddha Seci. Ya tetapi itu murni karena Allah Subhanahu wa taala telah mencabut hidayah dari beliau. Na'udzubillahi min dzalik. Ya kita berlindung ya dari perkara-perkara yang seperti itu, teman-teman. Ya, makanya kami juga sepakat dengan yang beliau sampaikan ya, bahwasanya hidayah itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ya harus selalu berusaha untuk menjaga hidayah tersebut, teman-teman. Ya salah satunya dengan doa, ya di mana hadisnya sudah disampaikan oleh beliau tadi. Ya muqallibal qulub, ya tsabbit qulubana ala dinik. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala ini menguatkan hati kita, ya mengukuhkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, Islam, ya sampai akhir hayat kita. Ya karena memang ya kita tidak tahu kondisi hati kita ini seperti apa. Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikan hati kita. Ya sehingga kita ini terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, menguatkan hati kita untuk yakin di atas tuntunan syariat agama Islam. Ya jangan sampai kemudian hati kita ini dibolak-balikkan seperti Dahlan Iskan tadi, teman-teman. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kita ketahui, teman-teman ya, beliau ini dikenal cerdas. Ya bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan beliau ini religius. Tetapi ternyata ya kita bisa lihat sendiri. Justru beliau sekarang condong kepada orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi ya, sangat tidak tepat kalau dikatakan bahwasanya alasan Pak Dahlan Iskan ini condong kepada Buddha Seci itu karena transplantasi hati. Ya, transplantasi hati. Akan tetapi ya, ini murni karena Allah Subhanahu wa taala telah mencabut hidayah dari beliau. Ya, karena kalau kita melihat video dari Pak Dahlan Iskan itu, ya, sangat fatal, teman-teman. Ya, bagaimana bisa seorang muslim melakukan ritual ibadah agama lain, kemudian menjadi aktivis sebuah gerakan agama lain, ya meskipun itu bergerak di bidang sosial. Sementara ya gerakan-gerakan yang seperti itu yang dilakukan oleh ya komunitas kaum muslimin itu sangat banyak. Ya kenapa harus bergabung dengan orang-orang kafir yang jelas-jelas gerakan-gerakan yang seperti itu? Ya mereka pasti ada misi tertentu. Ya seperti menyebarkan agama mereka. Dan kalau kita ikut bergabung dalam aktivis-aktivis yang seperti itu, ya maka secara tidak langsung kita ini ikut mendakwahkan agama mereka. Dan itu bisa menyebabkan kemurtatan, teman-teman. Ya membantu dakwah orang-orang kafir. Ya kemudian melakukan ritual-ritual ibadah yang dilakukan oleh orang kafir. Ya itu merupakan pembatal-pembatal keislaman, teman-teman. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini melindungi kita dari hal-hal yang seperti itu. Dan kita tetap berdoa ya, semoga Pak Dahlan ini ya bisa diistiqomahkan, ya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala serta taufik. Ya apalagi saat ini beliau telah berada di usia senja. Karena teman-teman sekali lagi ya, sangat disayangkan ketika kita ini sudah sadar usia kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di usia senja, bukannya kita ini semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru semakin jauh, semakin sangat-sangat jauh, atau bahkan na'udzubillahi min dzalik, sampai berpindah agama. Ya, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.